Nah, hari ini memang saya akan sharekan beberapa hal meskipun nggak bisa semua dan berharap tidak direkam ya, dan nanti kami akan merekord dan baru kami edit sedikit dan kami akan masukkan ke upload ke YouTube ya. Karena banyak hal-hal yang sensitif. Jadi saya berharap bahwa kita akan berjalan terus ke depan dengan hikmat dan pewahyuan Tuhan. Tidak ada yang super di sini, tetapi kita mau saling berbagi satu dan yang lain ya, untuk menangkap apa rencana kerja Tuhan ke depan. Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 16 dan 17 juga dan 18 ya. Oke, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, sampai di situ. Jadi ayat ini benar-benar memukul saya secara roh karena di dalam situasi pandemik ini, begitu kita ketika mengalami lockdown, maka sepertinya secara jiwani kita merasa terisolasi ya. Nah, tetapi justru ketika saya memperhatikan ayat-ayat ini, bahwa saya ini jangan bodoh dikatakan ya, tetapi kita harus mempergunakan waktu yang ada. Memang waktu-waktu ini jahat. Nah, jahatnya seperti apa sebetulnya ya? Nah, tentunya Tuhan itu memberikan hikmat kepada setiap anak-anaknya enggak bodoh, untuk tidak bodoh, tidak mengetahui keadaan zaman, bahkan untuk zaman yang ke depan. Jadi saya mengalami terobosan-terobosan rohani yang super signifikan pada beberapa bulan ini, sehingga saya bisa melakukan dengan teman-teman khususnya di My Home Indonesia, melakukan terobosan banyak sekali justru dalam keadaan lockdown ini. Bahkan kita bisa membantu ya banyak orang, ya bahkan ke seluruh Indonesia. Kita adalah yang waktu itu membuat apa juga dengan teman-teman dari Bandung, membuat APD sampai 36.500, kirim pakai pesawat Hercules, pakai kapal laut dan lain sebagainya, dan itu didanai oleh pemerintah, oleh TNI ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan kami Lumbung Nusantara juga memberi makan kepada puluhan ribu, ratusan ribu mungkin ya, bahkan juga puluhan ribu sembako dan kalian semua bergerak di kota-kota secara luar biasa. Lihat, di tengah krisis Tuhan masih melakukan banyak hal. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan mau singkapkan ke depan, dan Tuhan sedang lakukan apa dan singkapkan apa, dan iblis sedang lakukan apa pada saat ini dengan master plan-nya yang sedang mulai dicanangkan mulai the beginning of this year sebetulnya. Makanya saya sebut tahun 2021 sampai 2030 ini satu paket dekade namanya. Karena ada target-target tertentu yang juga saya akan sharekan ya malam hari ini, meskipun mungkin tidak bisa semua ya. Nah, di dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat, firman Tuhan tertulis begini, di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang keempat, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, ketika Daniel waktu itu bertanya apa nih artinya, apalagi ini keadaan di akhir zaman dalam masa 3,5 tahun dan sebagainya. Itu di dalam ayat yang ke-8 dia katakan begini, adapun aku memang kudengar hal ini tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apa akhir dari segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai, seal, ya, termeterai itu di seal sampai kepada akhir zaman. Pertanyaannya, when? Kapan? Jadi kita sebetulnya punya right pada hari ini, punya hak, punya kunci untuk men-unseal, melepas, mengunlock situasi keadaan zaman akhir. Nah, banyak orang akan disucikan
dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Nah, jangan sampai kita kalau nggak paham, berarti kita tergolong orang fasik. Tetapi orang bijaksana akan memahaminya. Dan saya punya peneguhan ayat yang begitu luar biasa, yang nggak perlu takut kepada situasi yang Tuhan singkapkan, karena di akhir zaman orang-orang percaya itu akan seperti apa? Daniel 12 ayat yang ketiga. Kita nggak bakalan terpuruk oleh karena krisis, oleh karena pandemi COVID-19 or 20, COVID-20 mungkin is coming. Ya. Kita jangan bodoh dan kita jangan juga jadi paranoid. Ya, orang yang benar-benar jadi ketakutan, bahkan kita mati karena ketakutan. Dan bukankah lidah itu punya kuasa? Ya, mati atau hidup dikuasai oleh lidah, kata firman Tuhan. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ada yang ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, we are living in the last days. Makanya kenapa Zoominar ini disebut the last days. Saya katakan Tuhan, sepanjang hari ini dari pagi saya bergumul terus bergumul Tuhan. Saya nggak mau seperti kayak orang pinter aja. Ingin menyebarkan kepintaran saya kepada orang. Enggak. Saya ingin benar-benar kita menyimak bersama dan Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau Tuhan mau pakai mulut saya, waduh saya lemas banget dari kemarin Bapak Ibu sekalian. Lemas sekali. Itu mungkin karena seperti Rasul Yohanes lah di Pulau Patmos disingkapkan hal-hal di akhir zaman. Demikian juga teman-teman ketika kemarin kita 20 orang kita retreat di Bogor, pulang lemes semua, nggak tahu sakit apa, nggak COVID sih nggak ya. Tapi benar-benar kita kayak seperti orang yang baru sakit bersalin begitu ya. Nah, jadi Tuhan katakan begini. Get in touch each other. Wow. Saya katakan maksudnya gimana nih? 4 hal yang Tuhan berikan strategi untuk memasuki tahun 2021 ini. Pertama, kenapa? Ya, Oke, saya berusaha pelan, sepelan mungkin, dan saya berusaha tidak menjadi paling pinter di antara Anda semua. Tapi saya beberapa hari ini, saya menyimak banyak hal. Bisa Tuhan singkapkan ke saya YouTube yang aneh-aneh. Dari berbagai bahasa, yang saya sendiri harus bergumul, apa ini Tuhan, apa ini? Ternyata itu Tuhan singkapkan rencana Lucifer di akhir zaman. Yang disebut ke depan itu one world order. Nah, banyak teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, di sini saya melihat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, ya. Pak Andi Markus, apa kabar Pak Andi? You are my good friend, ya kita bisa menjadi partner ke depan. Banyak juga ini hamba-hamba Tuhan yang tidak saya bisa sebutkan, tentunya ini kayak dulur saya semua yang dari Bandung. We miss you so much. Akan terjadi depresi hiperinflasi tahun 2021. How ready you are? Are you prepare? Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Jadi sistem keuangan dunia sebetulnya sudah tidak berjalan sejak 2008. Dan dunia sedang mengalami satu hyperinflation. Dan hutang sudah tidak bisa dibayar. Makanya mereka sedang mencanangkan tahun 2030 itu kebangkrutan total, di mana orang kaya akan jadi miskin, tapi orang yang berhutang jadi
diampuni, jadi zero. Jadi ini seperti komunis lah begitu, sistem komunis. Nah, 4 hal yang Tuhan berikan tentunya bukan sekedar Tuhan ingin nakut-nakutin kita, tapi Tuhan kita nih juga punya hikmat dan memberikan hikmat kepada anak-anaknya supaya menjadi the solution maker. Yang pertama, bangun lumbung-lumbung segera. Karena harga pangan akan melejit luar biasa. Every home harus menjadi lumbung. Jadi dalam masa apapun juga kita tetap harus punya storehouse, tempat persediaan. Yang kedua, mulai sekarang minta hikmat daripada Tuhan untuk punya tata kelola yang disebut wealth management. Ya, wealth management. Jadi kalau Anda yang berhutang, cepetan minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang perlu jual, beresin utang sesegera mungkin. Tetapi kalau misalkan Anda punya uang juga mesti punya tata kelola dan sisihkan untuk kita bisa menabur all the time, Tuhan katakan. Karena kalau kita tidak menabur, kita tidak akan menuai. Nah, ngancem saya nih. Tidak menabur, tidak akan menuai. Justru masa krisis itu adalah paling tepat untuk kita menabur. Lalu yang ketiga, get in touch or build the community today. Bangun komunitas yang sehat. Maaf saya katakan termasuk para pendeta. Top leader sekalipun, you cannot be alone. Saya dapat pernyataan dari Tuhan 2 minggu yang lalu, mungkin saya bikin videonya juga yang 1 menit. Saya waktu itu dari jam 1 subuh sampai jam 4 subuh saya nggak bisa tidur, tapi itu bukan mimpi. Saya ini bukan pemimpi, saya bukan pelihat sebetulnya ya, kayak Ibu Ruth Pintar dan sebagainya. Enggak, saya ini, tapi waktu itu ada kejadian yang luar biasa. Jam 1 sampai jam 4 saya merem aja, tapi saya ngelihat itu ada pemandangan di mana terus-terusan berulang-ulang di rewind kembali gitu. Bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan sedang berjalan di batu-batu yang licin. Batu-batu itu bundar-bundar itu seperti batu marmer. Itu batunya seperti batu besar-besar gitu, tapi licin dari marmer dan banyak airnya. Dan ternyata banyak yang terjerembab, tergeletak. Dan banyak orang yang jatuh tumbang begitu tapi nyeret banyak orang. Saya katakan Tuhan ini apa? Maksudnya ini apa? Nah Tuhan juga perlihatkan kepada saya ketika bulan Februari saya masih ada di Israel. Waktu itu saya berdoa di tembok Yerusalem. Waktu itu di cuaca dingin dan saya memisahkan diri dari rombongan dan saya berdoa. Sebelum itu masa ada klaster Lembang dan sebagainya, saya berdoa di situ dan Tuhan nyatakan akan banyak hamba-hambaku akan aku panggil dan juga it's going to be a great shaking is coming. Wah, percaya nggak percaya Bapak Ibu sekalian? Saya ini seorang penggerak, gak boleh sembarangan ngomong toh. Dan kali ini ketika mimpi saya itu ketika melihat batu-batu itu banyak batu kayak telur gitu. Jadi orang harus berjalan di telur batu itu yang licin dan ada air dan Tuhan nggak katakan banyak hamba-hambaku hanya sendirian. Jadi get community. Oke. Hamba Tuhan yang sehat adalah hamba Tuhan yang berkomunitas. Seperti zaman Kisah Rasul. Saling berbagi, ada pendapat apa dan sebagainya. Nah Zoom jangan terlalu banyak ini terus. Ini udah berapa nih? Ada 400 lebih ya. 450, wow luar biasa. Saya ngundang biasa 50, 40 orang gitu kan. Hari ini mungkin judulnya menakutkan jadi membuat Anda mau terlibat gitu. No, I think that so kita juga harus punya Zoom meeting yang sedikit-sedikit ya. Dan kalau perlu ya memang dengan social distancing berapa kelompok-kelompok kecil tetap berdoa. Nah lalu yang keempat adalah ini disebut folklore.
Zaman ini fog war. Fog war itu apa? Foggy. Jadi dalam keadaan medan tempur tapi foggy. Foggy itu berkabut, hati-hati, kita harus tahu kawan, siapa tahu kita juga tahu lawan. Jadi fog war yang kita hadapi inilah cyber war. Jadi jangan telan habis semua berita karena belum tentu benar. Harus saling konfirmasi karena berita itu bisa jadi panah. Jadi kita harus menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Be careful, watch out your children, your grandchildren. Gamer, para gamer, orang yang selalu memegang gadget. Be careful, ada black hole di situ yang bisa menyeret pikiran mereka menjadi emosional, stres, dan bisa lama-lama depresi, melawan orang tua, bahkan ingin bunuh diri. Jadi revolusi teknologi kita sedang masuk, siap nggak siap, revolusi 4.0. Nah sekarang, apa yang sedang dunia canangkan ketika bulan Juni tahun 2020 ketika kita lagi panik-paniknya, maka kelompok elit atau orang-orang kaya yang kelasnya kayanya jangan dipikir kaya konglomerat kita yang di Indonesia kehitung begitu, enggak. Ini kayanya kaya udah mencakup dunia gitu levelnya. Nah mereka sudah mencanangkan satu plan yang namanya The Great Reset, itu di Davos bulan Juni yang lalu. Meskipun ini masih dalam masa pergumulan, tetapi sebetulnya ini extremely, mereka punya plan yang hebat untuk plan tahun 2030 begitu jelas. Nah sebelum saya terangkan The Great Reset ini, kita akan melihat tayangan video, ya, video The Great Reset dulu, ya. Mari silakan. We have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries, investing in nature as the true engine of our economy. The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve the state of our world. Changing our current trajectory will require bold and imaginative action, together with determination and decisive leadership. In order to secure our future and to prosper, we need to evolve our economic model, putting people and planet at the heart of global value creation. If there is one critical lesson we have to learn from this crisis, we need to put nature at the heart of how we operate. We are on the verge of catalytic breakthroughs that will alter our view of what is possible and profitable within the framework of a sustainable future. We need nothing short of a paradigm shift, one that inspires action at revolutionary levels and pace. We simply cannot waste any more time. The only limit is our willingness to act. And the time to act is now. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. We have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. So we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play.
Now is the time to think what history would say about this crisis. And now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. Any recovery stimulus should have green conditions attached to it. Young entrepreneurs, especially from developing countries that are there and can see the right problem, can really step up and create solutions. We not only have to demand change, but also create change. We have to live up to the expectations which we have created, and we will do so. Ya, jadi apa sebetulnya rencana daripada yang disebut globalis, ya, globalis ini mereka punya plan dalam dekade ini, dan dengan berjalannya pandemi COVID-19 ini, maka mereka menungganginya dan lebih cepat lagi akselerasi yang mereka harap. Jadi musuh daripada globalis ini adalah nasionalis dan patriotis. Salah satunya lah kayak seperti Donald Trump, musuh mereka. Nah, mereka sudah mengontrol media. Bayangkan Trump sekarang sedang bergumul dengan sebetulnya kelompok atau satu grup media internasional yang membuli dia, yang sudah membuat kekacauan berita sehingga semua itu bisa seluruh dunia bisa dipengaruhi. Ya, nah mereka sudah mengontrol media mainstream di 194 negara. Dan bayangkan dengan rencana yang mereka lakukan adalah yang disebut pemerintahan kelas dunia yang menyatu. Jadi concern saya ini sebenarnya malam hari ini bukan soal COVID, vaksin, itu terlalu mikro. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana behind the scene ini sebetulnya mereka ingin memecah belah kekuatan kita. Jadi we have to be very careful bahwa kita ini tetap keep unity. Jangan terlalu memecah gara-gara Donald Trump, Joe Biden kita pecah. Gara-gara vaksin kita pecah. Ribut lagi nggak jelas aturannya. Itu strategi setan. Ya, untuk supaya kita tidak punya kekuatan lagi. Karena kita ini eranya sebenarnya peperangan rohani yang luar biasa. Nah, jadi ini kalau yang terjadi saat ini dengan PSBB yang akan dilakukan, itu sebenarnya tekanan daripada globalis, ya, internasional. Dan itu akan membuat yang namanya total lockdown. Jadi kalau Anda pikir, jadi ini gimana sebetulnya? This is just the beginning. Kalau kita udah nggak tahan sekarang gimana nanti? Ya, this is just the beginning. Nah, karena akan melepas virus yang sedikit deadly. Itu lebih dari influenza atau flu. Itu tujuannya apa sebetulnya? Menciptakan ketakutan. Makanya firman Tuhan itu jelas sekali. Don't be afraid. Karena kalau kita udah afraid, segala takut. Ngomong juga bisa salah. Nah, jadi benar-benar Natal kali ini, wow, buat saya benar-benar remak banget deh Natal tahun 2019 yang lalu. Itu shalom, itu benar-benar meaningful, damai sejahtera itu benar-benar. Christmas at home, supaya ada damai sejahtera di rumah-rumah, di hati kita. Karena damai sejahtera nggak diperoleh dari dunia. Beres lockdown memang habis beres ini. Urusan daripada virus ini. Nah, ada Ko Akeng di sini. Ko Akeng di mana? Ko Akeng adalah salah satu orang yang sudah uji vaksin di Bandung. Satu dari 620. Ko Akeng bisa tolong unmute. Ada Pak Akeng? Belum ada, belum ketahuan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pak Akeng, coba saya cut dulu di sini ya sebelum saya lanjut. Pak Akeng, yang mana ya?
Coba view gallery. Coba bersuara Pak Keng. Halo. Ada nggak? Halo. Oke, Pak Keng, kumaha damang? Damang. Gimana nih, Anda satu dari berapa orang yang divaksin? 1620, Pak. 1620. Sekarang udah lulus tes, gimana? Saya sudah diambil darah 2 kali. Ya. Terus? Dan darah ini hanya Bio Farma yang tahu kan. Jadi setelah disuntik vaksin bulan September, bulan pertama saya diambil darah untuk dites. 3 bulan kemudian kemarin Desember dites lagi. Dan nanti bulan Maret, jadi 6 bulan setelah vaksin, kondisinya bagaimana gitu kan. Ya. Nah sekarang ada pengaruh nggak ke tubuh? Gimana rasanya setelah divaksin? Kan banyak isu-isu nih, alergi lah, nanti ke paru-paru lah, efeknya kemana? Coba. Ada efek yang jangka singkat belum? Jadi sementara di kelompok kami ya, sekitar 20 orang, satu grup ini, saya tanya ke mereka, tidak pernah ada masalah. Jadi barangkali ada sakit segala macam. Sakitnya itu waktu pas pertama kali disuntik, divaksin. Itu karena memang vaksinnya pasti dengan tubuh nolak ya. Itu cuma awal doang. 5 menit netral. Oh reaksi lah itu ya. Betul. Reaksi. Nah apa yang motivasi Pak Keng kok mau jadi kelinci percobaan lah jujurnya gitu dengan Pak Ridwan Kamil dan sebagainya. Kenapa mau dan apakah mau ngambil spekulasi ini? Apa motivasi dari Pak Keng? Apalagi Pak Keng seorang pendoa nih. Sebetulnya gini, saya tidak ikut dalam kelompok pertama. Jadi setelah kelompok pertama sebetulnya harusnya sudah beres. Gara-gara MUI mengeluarkan fatwa, vaksinnya belum tentu halal. Jadi 500 orang mereka mundur. Ya, dari situ teman saya dari Jakarta, japri saya, kok tolong karena kurang persen. Dia bilang kan, perasaan mah sudah full gitu kan. Dia bilang kurang persen karena 500 orang mundur dari vaksin kedua. Ya setelah ya saya sempat daftar. Ya puji Tuhan langsung diterima. Batuknya batuk biasanya ya temannya Pak Keng. Biasa. Batuk biasa. Jadi saya sudah cobain, inti cuma satu, setelah divaksin pun juga kita tetap harus melakukan protokol kesehatan. Betul. Karena vaksin yang sudah di dalam tubuh kita itu belum menyatu. Makanya kan 1 bulan pertama setelah divaksin, ya mereka yang tahu. 3 bulan setelah divaksin bagaimana. Dan nanti Maret 6 bulan bagaimana. Makanya kenapa vaksin ini cukup lama gitu kan. Kalau saya dengar-dengar kenapa sekarang mau nggak mau Pak Jokowi langsung vaksin gitu kan. Semua negara. Karena sudah nggak tahan Pak. 1 orang kalau kena vaksin itu cukup mahal. Ratusan juta. Teman saya beberapa orang sudah kena, apalagi klaster pertama kan. Maksudnya kalau kena virus? Iya. Oh ya. Dari klaster pertama kan itu gereja saya. Iya. Ya. Sampai saya sempat bilang ke mereka, ayo kita pergi lagi gereja, Yesus sudah sembuh. Mereka nggak berani. Betapa sengsaranya kalau kena COVID katanya. Terus Pak Jokowi ini kan akan divaksin sebagai orang pertama tanggal 13 Januari. Jadi sebentar lagi nih ya, minggu depan ya. Nah,
Menurut Pak Akeng gimana ini dengan rumors yang ada? Apakah orang-orang juga pada ketakutan divaksin? Menurut Pak Akeng gimana orang yang pernah divaksin nih gitu? Sedangkan uji klinis itu kan sejujurnya belum juga finish. Belum. Uji klinis itu sebenarnya untuk Indonesia baru beres nanti Maret. Akhir Maret baru beres. Uji klinis. Ya. Tapi kan sudah berjalan 3 bulan setelah divaksin, ya semua yang satu kelompok dengan saya itu is okay. Nggak pernah ada masalah gitu kan. Dari tensi, suhu badan, segala macam fine-fine semua. Nah, teman-teman saya ada di tenaga kerja ya, kesehatan, nakes. Beberapa di antara mereka dokter-dokter udah menerima SMS nih. Ya, supaya mereka mengisi KTP dan lain sebagainya ya. Mereka akan divaksin terlebih dahulu, TNI juga dan nakes. Menurut Bapak gimana nih? Saya sempat, jadi sebelum ini rame, saya pernah ketemu Dan Pomdam yang di Bandung, pas kebetulan teman kan. Oh, Dan Pomdam ya. Saya tanya, Lai, kamu gimana? Saya sudah divaksin. Oh, sama katanya. Gimana? No problem, it's okay katanya. Jadi kenapa saya berani ya kan ikut dalam ini ya? Saya sebagai anak bangsa, pemerintah sedang memerlukan orang yang mau berkorban kan? Ya. Saya ikut, ya kan? Kenapa? Nah, mati hidup kita di tangan Tuhan kok. Ya. Ngapain kita perlu ini antikris segala macam? Tidak lah. Yang jelas mah bahwa vaksin itu untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi nggak ada chips di dalamnya, nggak ada? Nggak ada lah, itu cuma cair. Seperti kalau kita punya bayi, anak kita divaksin cacar. Cacar, polio. Ya. Cacar polio. Apakah ada chip? Tidak gitu kan. Ya. Oke. Ya. Jadi tetap tenang ya, Pak Akeng ya. Tenang aja, Pak. Tenang. Pokoknya Pak Akeng aja udah jadi contoh nih ya. Ya kebetulan saya waktu periode kedua ini satu-satunya orang Chinese yang mau ikutan. Dan sempat diwawancara di Metro TV. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Pantesan Pak Akeng mendadak terkenal nih. Haleluya. Karena saya mah prajurit mah begitu, Pak. Ya, siap. Mati duluan ya. Iya, betul. Meskipun ini aman ya sebetulnya ya. Kenapa saya berani? Karena memang di Wuhan sudah beres. Iya, betul. Oke, makasih. Saya akan mau teruskan materi dulu ya, Pak Akeng. Iya. Nah, coba kita mau masuk ke slide daripada coba slide-nya ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sebetulnya terlepas dari masalah vaksin atau COVID dan lain sebagainya, tanda-tanda sudah jelas bahwa kita ini ada di penghujung zaman. Sesuai dengan tema kita The Last Days. We are living in the last days. Nah, bagaimana kita bersikap sebagai anak-anak Tuhan? Di dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini berbicara mengenai 10 anak darah yang menyambut mempelai. 10-nya punya pelita, tetapi yang 5 membawa minyak, yang 5 tidak punya cadangan minyak. Nah, jadi sebetulnya saya nggak mau sebut bahwa ini dosa, tetapi kesalahan-kesalahan atau kelalaian kita. Nah, bagaimana kita menghidupi hari-hari kita ini sebagai mempelai-mempelai Kristus, karena dikatakan suddenly, tiba-tiba mempelai itu datang di tengah malam. Nah, apakah kita ini ada di tengah malam atau di hari siang bolong? Saya katakan, saya bisa berani bahwa kita sedang hidup di tengah malam. Kalau bahasa teknologinya jam 12 malam kurang 2 menit sekarang. Nah, jadi apa sebetulnya kesalahan daripada 5 gadis yang disebut menjadi 5 gadis bodoh? Yang pertama adalah next, ignorance, tidak memiliki prioritas.
Jadi ini bukan soal vaksin ya, kita sebagai hidup. Tadi saya bersuruh Pak Akeng itu ditanya gimana, ya sebagai prajurit Kristus dia katakan. Mau gimana dia pokoknya yang penting rohnya itu kuat. Nah, ignorance itu tidak memiliki prioritas sama sekali. Nah, kita dengan banyaknya kegiatan di rumah, work from home malah seringkali membuat kita ini lebih sibuk daripada di kantor. Nah, apakah kita memiliki prioritas yang mana good, yang mana God? Good belum tentu God. Yang baik-baik belum tentu itu datang dari Tuhan. Yang kedua adalah delay. Nah, saya sih mengkoreksi diri saya sendiri juga bahwa banyak kesalahan saya adalah mendelay, menunda-nunda sesuatu. Jadi seringkali Tuhan udah suruh begini-begini ya nanti lagi, nanti saja gitu kan. Nah apalagi amanat agung itu nggak bisa di-delay. Jangan menunda-nunda. Ya tapi kan sekarang lockdown dong Pak Pendeta gini. Nah Injil itu tidak bisa terbelenggu. Apapun tidak bisa terbelenggu. Kita bisa pakai telepon sekarang. Telepon waktu itu di zaman 100 tahun yang lalu dianggap sesat. Karena telepon itu menyingkirkan pandangan mata. Memisahkan. Jadi social distancing. Waktu itu telepon ketika menemukan teknologi telepon. Tetapi telepon sekarang bisa dipakai. WhatsApp bisa dipakai, video call bisa dipakai. Yang ketiga, living without purpose, yaitu hidup tanpa tujuan dan target hidup. Jadi we just spend the day, kita akan memasuki hari-hari tapi nggak ada target tertentu gitu. Ini salah besar. Kalau globalis itu sedang membuat namanya the Great Reset, mereka mau all out sepanjang 10 tahun ke depan. Nanti saya akan jelaskan sebentar ya. Apa yang mereka lakukan 10 tahun ke depan. Terus yang keempat adalah self-pity. Mengasihani diri. Atau fokus kepada dirinya sendiri. Ini hati-hati juga ini cara setan untuk fokus kepada dirinya. Sayang hanya kepada dirinya saja. Ya. Jadi ini akan jadi self-center. Nah, orang yang self-center itu biasanya adalah mengurung diri. Mengurung diri dan dia bermain hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat coba ke slide berikut. Kita, bukan itu yang awal ke awal. Nah, terus di awal. Slide awal. The end of the world, ya. Dalam hidup-hidup, dalam hari-hari ini, oke. Kita dari penghujung gua di dalam kegelapan dan kita melihat ke depan. Ya, we are standing right at the door ketika pintu ini terbuka. Terus, nah kalau kita lihat sejarah pandemi. Ini sebenarnya pandemi itu berulang-ulang. Apakah ini konspirasi? Apakah ini perang bioteknologi? I don't know. Saya nggak mau ngomong soal gitu karena bisa kontra. Tetapi pandemi sekarang ada, real. COVID-19 ini ada. Dan COVID-19 ini menjadi produk, menjadi komoditi untuk menjual vaksin. Ke depan nanti akan ada perdagangan vaksin yang marak sekali. Yang akan berkompetisi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Coba lihat ketika Kaisar Justinian itu pada tahun 541 sampai 542 itu ada penyakit pes namanya. Dan 30 sampai 50 juta orang mati. Lalu muncul lagi Black Death tahun 1347 sampai 1351. 200 juta orang mati waktu itu. Sampai diperkirakan sepertiga daripada populasi dunia mati, gone. Dan seterusnya sampai ada kolera. Akhirnya kolera ditemukan vaksin juga, ditemukan obat juga. Terus ada yang bunderan aja coba ya, Spanish flu. Tahun 1918 dan 1919
itu ada disebut H1N1 atau PIX dari babi, virus babi. Ya. Nah, ini yang mati 40 sampai 50 juta orang juga. Nah, sekarang kita masuk ke COVID-19, di mana COVID-19 ini masih berlanjut. Kenapa disebut 19? Karena tahun 19. Apakah second wave ini akan disebut COVID-20? Dengan varian-varian yang ada. Nah, jadi ini akan menimbulkan suatu gelombang krisis yang maha hebat. Jadi tahun 2021 itu disebut masa depresi hiperinflasi. Orang akan banyak mengalami kebangkrutan, tetapi ada sekelompok orang atau mungkin 0,1% itu menjadi total kaya sekali. Dan itu kekayaannya secara luar biasa, memang sudah ada konspirasi sejak dari awalnya. Ya. Nah, coba di close dulu, nanti kita comeback ke sini. Nah, sejarah ini berulang Bapak Ibu sekalian. Kita tahu mengenai Friday the 13th, ya. Apa itu Friday the 13th? Tanggal 13, Jumat 13 Oktober. Itu pada tahun 1307. Waktu itu ada kejadian tanggal 13 Oktober disebut Friday the 13th karena ada kesatria-kesatria orang Kristen yang selalu menjaga, bagaimana menjaga rombongan-rombongan ke Israel. Waktu itu Israel itu kan di bawah kekristenan ya. Dikuasai oleh Kristen dan Yerusalem. Waktu itu banyak rombongan-rombongan tetapi banyak sekali perompak-perompak dan tidak aman sama sekali. Jadi dijaga oleh kesatria yang namanya kesatria Templar. Nah, kesatria Templar ini mengawal pilgrim-pilgrim dan menjadi kaya sekali karena rombongan itu yang pergi ke Israel karena memang soal Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali udah marak dari ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu sebetulnya. Dari 2000 tahun yang lalu juga zaman Tesalonika juga udah ribut bahwa Tuhan akan datang gitu kan. Nah, jadi Templar ini menciptakan kertas, paper di mana paper ini udah kamu punya berapa miliar rupiah sih sebutnya, berapa ratus gram emas gitu, berapa kilo emas dan Anda nanti bisa diambil di Yerusalem jadi pakai paper seperti cek begitu dan ini dikeluarkan oleh Templar ini dan nanti diambil di Yerusalem. Nah, karena Templar ini menghuni sekitar 200 ada di castle, pura-pura yang begitu mewah, maka Raja Perancis itu menjadi cemburu. Karena kerajaan Perancis waktu itu dalam keadaan hutang yang tidak terbayarkan, terbelit hutang tidak terbayarkan. Nah, didukung oleh Paus, ya, maka kesatria Templar ini dibunuh, dibakar dan lain sebagainya. Yang dipercayai rohnya itu masih tetap hidup, gitu kan. Jadi mereka itu dibunuh. Nah, akhirnya itu kekayaan menghilang begitu saja. Tidak jelas bagaimana kemana itu kekayaan, uang yang begitu besarnya itu. Yang kelasnya begitu kelas dunia, ya. Nah, jadi akhirnya itu yang disebut perang salib waktu itu. Terus ada juga kita tahu Raja Perancis itu waktu itu Raja Philip keempat yang memerintahkan untuk membunuh kesatria Templar ini dan pausnya Paus Clemens kelima, ya. Nah, akhirnya setelah redam timbul tenggelam nih ini ya. Akhirnya muncul kembali pada abad 15, itu merupakan penemuan-penemuan yang disebut revolusi industri. Ada Galileo Galilei, Copernicus, Newton, matematika, dan Gutenberg, dan lain sebagainya. Nah, penelitian diadakan tuh biayanya mahal sekali. Sama dengan vaksin sekarang. Vaksin sekarang memang nggak mahal biayanya. Super mahal. Sangat mahal sekali. Nah, jadi waktu itu ditemukan penemuan sampai ada bank pertama didirikan. Itu printing money. Itu di Italia. Nah, jadi revolusi industri terjadi. Muncul lagi mengontrol dunia lagi. Waktu itu dari Eropa. Nah, lalu lanjut saya coba potong aja karena waktu ya. Jadi saya
potong ini ceritanya. Lalu pada abad 19, sewaktu itu kejayaan yang disebut revolusi industri itu ke superpower dunia itu ada di Eropa, bukan di Amerika. Tahun 1900. Ya. 10. Itu keuangan waktu itu nggak pakai US dollar. Sekarang kan US dollar kan, semua trade, world trade itu pakai US dollar. Tapi waktu itu pakai pound sterling dan Swiss franc. Nah, diadakan meeting, rapat tertutup di Jacqueline Island tahun 1910. Di situ ada Partai Republik dan Partai Demokrat, sama seperti sekarang nih lagi bergelut Trump dengan Joe Biden begini kan. Nah, jadi waktu itu ada diinisiasi oleh Rothschild pertemuan ini. Nah, mereka mau mengadakan peralihan, shifting world trade currency itu dengan US dollar. Tapi Partai Demokrat nggak setuju. Oke, silent lagi. Dan akhirnya kita masih ingat kapal Titanic itu dibiayai oleh Rothschild. Dan ada setengahnya dari Partai Demokrat ada di kapal Titanic ini, tenggelam. Akhirnya suara jadi berkurang. Nah, muncul satu perundingan kembali. Dan akhirnya Perancis menandatangani itu tahun 1945 setelah berakhir Perang Dunia Kedua, world currency berubah dari Swiss franc dan pound sterling berubah menjadi US dollar. Sampai sekarang. Yang kemungkinannya yuan akan muncul jadi pembayaran dunia. Padahal cuma 1,7% aja. Ya, pemakaian daripada yuan ini sebenarnya. Nah, lalu kita lihat. Sebetulnya payment ini semua US dollar transaksi itu, transaksi misalkan saya mau kirim $1.000 ke Ibu Ruth gitu kan. Itu harus melalui satu alat atau satu mesin yang ada di satu kota kecil namanya Basel di Switzerland. Jadi ting saya mau ngirim $1.000 dapat komisi 0, sekian persen. Dan di Basel ini miliknya adalah milik keluarga. Satu keluarga. Jadi sebetulnya kalau kita lihat jelas sekali endingnya ini akan kemana? Yaitu one world order. One world religion. Coba kembali ke slide, teman. Oke, next. Jadi penguasaan teknologi kita harus jelas sekali. Kita lihat coba teknologi ini. Next. Ini DNA, oke? DNA orang itu bisa diambil sedikit lalu menciptakan organ yang rusak. Next slide. Misalkan ini DNA atau sel daripada kuping. Ya. Kuping atau kulit dan sebagainya. Itu bisa menciptakan kayak stem cell begitulah. Cuman ini lebih canggih lagi jauh dari stem cell. Nah, lihat dari DNA ini bisa berubah menjadi sel kuping dan akhirnya menjadi kuping. Next slide. Lalu ini apa? Kandung kemih. Kantong kemih. Kantong kemih ini kalau rusak itu bisa diciptakan oleh karena sel. Ini yang first human bladder ini. Nah, saya pernah cerita di seminar bagaimana ketika tahun 2012 ada olimpiade dan di openingnya itu ada, kenapa di openingnya mengerikan? Ada setan, ada bayi, ya, itu disebut the giant baby is born. Yaitu maksudnya adalah penciptaan manusia. Bayangkan bisa mereka udah melakukan hal-hal seperti ini. Next.
Jadi kita memasuki zaman yang disebut robots and AI atau artificial intelligence. Jadi kalau tahun 2050 yang akan datang, ini robot ini lebih smart. Lebih smart sekali, jadi mereka yang akan mengontrol. Jangan sampai kita dikontrol oleh AI, tapi kita harus mengontrol AI, menguasai AI, artificial intelligence. Karena robot itu jangan sampai tahun 2050 yang akan datang mereka katakan, apakah kita masih butuh manusia nggak? Sedangkan manusia ini kan mengalami penurunan, umur 60 aja menurun, pelupa. Sedangkan robot itu umur 50 malah tambah lebih pinter. Karena mengabsorb semua data. Terus. Nah, Asimo misalkan ini contoh robot yang cerdik, pandai, tapi tetap itu dikatakan sama seperti serangga. Next. Nah, BrainGate. BrainGate ini apa? Jadi maksudnya itu manusia itu bisa diimplant oleh chips atau komputer yang bisa mengatur otak. Atau otak bisa memerintahkan komputer. Sama seperti siapa tuh? Stephen Hawking. Stephen Hawking itu dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa merintahkan komputer untuk bisa bicara. Ya, jadi ini teknologi semua sudah berjalan. Next. Nah, brain computer interface ya, bagaimana ini diimplant di otak dan otak itu bisa terkoneksi dengan komputer, bahkan bisa langsung nggak pakai operator lagi nih ke komputer, langsung komputernya bisa jalan bagaimana sesuai dengan kehendak pikirannya. Next. Nah, sekarang COVID. Berbicara nih COVID-19, ini apa hubungannya dengan the Great Reset ini? Berbicara dengan pandemik virus ini sebagai kesempatan untuk melakukan the Great Reset. Jadi dimanfaatkan untuk membangun tatanan dunia baru. Jadi kalau kita lihat eskalasi sekarang kurvanya ini belum mencapai klimaks. Jadi mereka akan menuntut total lockdown dan itu dimulai dari England terlebih dahulu karena lihat England siapa rajanya ada di sini. Next. Nah, jadi kalau kita lihat new normal, apakah sebatas kita memang mesti pakai masker, kontak fisik dibatasi, terus mencuci tangan dan sebagainya? Bukan, ini dimaksud untuk berlangsung seterusnya. Jadi dunia tidak akan bisa kembali kepada zaman dulu lagi. Apa yang hilang ketika Natal kemarin di keluarga saya? Apa yang hilang di tahun baru kemarin hilang saya? Tahun baru atau Natal di keluarga saya biasanya sun-sunan. Selamat Natal ini udah nggak ada sekarang. Suami istri nggak ada, anak-anak nggak ada. Kok jadi begini? Ya, something is really changed. Sesuatu sudah berubah. Nah, next. Jadi new normal ini dimaksudkan untuk berlangsung seterusnya. Bukan sekedar masalah pandemik virus Cina dan lain sebagainya. Nanti Afrika lah dimunculin dan sebagainya. Memang ada varian-varian baru sekarang. Tetapi ada agenda lain yang lebih besar. Next. Jadi kesuksesan pandemi virus Cina ini menebarkan ketakutan, ya. Next, terus aja. Nah, jadi rasa takut ini akan dimanfaatkan secara permanen. Kalau kita merasa takut terus, makanya nalar kita jadi nggak sehat, emosional, tersinggungan, sakit hati, benci, jadi haters. Nah, be careful, ya. Ini ilah-ilah akhir zaman yang mengkondisikan seperti ini. Next. Jadi lihat apa yang sudah dan sedang terjadi setelah pandemik berbulan-bulan dunia kedokteran sudah dapat menangani penyakit ini dengan lebih baik. Kenapa Presiden Donald Trump usia 70 tahun lebih hanya butuh 3 hari untuk kembali sembuh? Ya, ini jauh lebih baik daripada masa awal pandemik yang seolah tampak mematikan. Next. Kalaupun pada akhirnya pandemik virus ini bisa diatasi, akan muncul virus lain. Seperti munculnya varian baru, varian virus Cina Inggris di Inggris baru lagi. Apa itu? Baru-baru ini. Next. Nah,
Kita lihat mengapa? Karena para elit globalis ingin melakukan the great reset untuk membangun dunia yang baru. Karena kacau. Amerika sebutnya utangnya besar sekali, udah nggak bisa bayar, dan dia cetak uang, 21 triliun dolar, can you imagine? Terus next. Nah, dunia sedang sakit parah oleh berbagai krisis, dari krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, krisis ekonomi, nggak terorisme, konflik dan lain sebagainya. Next. Nah, jadi dunia sedang sakit parah sekarang. Next, terus. Nah, di beberapa daerah di Cina, ini sudah ditetapkan satu sistem kontrol sosial melalui sertifikat digital. Jadi nanti akan ada paspor kesehatan. Nah, Indonesia ini sekarang sedang menggodok adanya rupiah. Karena dunia lagi kolaps. Nah, jadi jangan ribut nanti kayak kode barcode di jidat gini kan jelek banget, masa ke barcode di jidat gitu kan. Itu udah teknologinya udah kuno. Dan juga kalau chips implant yang Motorola sebesar biji beras waktu itu 30 tahun yang lalu itu Motorola yang dapat license-nya itu yang ditaruh di implant di tangan begitu. Tapi sekarang itu dengan mudahnya nanti vaksin yang ada juga itu vaksin itu akan 2 kali supaya apa? Recheck data. Karena barcode ininya yang dipakai. Kalau ada ini, mana ini? Nih, ada barcode ya. Di sini ada barcode. Barcode-nya ini vaksin. Dan nomor KTP Anda berapa? NIK-nya. Jadi bukan di tubuh kita, di cloud-nya itu, di big data-nya yang mengontrol kita. Jadi Anda kabur kemanapun, Anda beli HP juga Anda ketahuan. Anda mau transaksi, bayar pajak, gak bayar pajak juga ketahuan. Jadi nanti ada the second vaksin itu adalah untuk supaya pengulangan data di recheck kembali. Wuhan sudah berhasil. Wuhan. Nah, jadi ini menyimpan data medis. Jadi dengan alasan waktu itu medical, maka di Wuhan siapa yang namanya penduduk Wuhan berKTP penduduk Wuhan lahir di Wuhan, penduduk KTP-nya di sana sudah online semua. Nah, menyimpan data medis, catatan hukum dan aktivitas sosial, menentukan peringkat akses sosial, ekonomi dan finansial. Jadi nanti kelihatan yang taat dan tidak taat. Ya, atau yang membangkang kelihatan. Ya, next. Jadi ini sebetulnya ada Babel besar sedang dibangun. Dan hati-hati, Babel besar ini adalah kontrolnya. Ya, saya bukan bicara vaksin. Vaksin itu kita ini bisa berbagai pendapat, nggak jadi masalah. Silakan, Anda punya free will namanya. Dan saya juga belum tentu adalah golongan pertama untuk divaksin. Tetapi bukan soal vaksinnya, yang dibutuhkan lebih datanya. Data Anda lebih penting daripada diri Anda. Anda meninggal juga nanti datanya bisa masuk. Anda udah meninggal. Karena itu suara Anda penting sekali untuk bisnis. Ya. Nah, terus. Next. Jadi kitab suci ini sebetulnya sudah dirancangkan. Saya nggak ada waktu aja. Tadi saya baca kitab Wahyu. Wow, jelas sekali. Lebih jelas sekali sekarang apa yang tertulis di sini dan apa yang sedang kita alami, apalagi kita yang terbebas virus ini nih, ya masih eksis nih, kita hidup nih, bersyukur. Tapi kita harus mengamati zaman. Makanya saya rindu ke depan ini bagaimana supaya kita punya connecting, tapi enggak basisnya organisasi, siapa ketuanya dan enggak. Yuk mari kita mau saling berbagi satu dan yang lain. Coba kalau bagi Anda yang rindu untuk bergabung, yang dinaungi oleh My Home, tapi bukan My Home ini, bergabung untuk gerakan namanya yang disebut All Saints Movement Day, itu gerakan orang-orang kudus. Oh, dapat apa, kita harus lakukan gini. Tolong hubungi nomor ini. Nomor ini kita mau bikin grup baru supaya saya nggak capek. Sekretariat nggak capek mengundang Anda semua, tapi kita mau saling berbagi apapun informasinya. Nah, ini bukan grup My Home nanti ke depannya ya, tapi Anda boleh menghubungi nomor ini
Dan nanti kita akan chat di situ. Karena satu grup berapa? 250 ya, nggak bisa lebih ya. Nah, saya berharap ada 100 saja cukup gitu ya. 100 sudah cukup, tapi ini isunya lain. Dan saya akan konsisten memberikan isu-isu yang up to date karena saya punya link juga dengan Israel, dengan Eropa, dengan United Nations dan lain sebagainya. Saya akan berikan update yang tertentu, apalagi dengan berkenaan dengan 4 hal yang harus kita lakukan tahun 2021 ini. Oke? Yang tadi saya pertama sebut. Nah, sekarang mengenai vaksin, saya akan teruskan sedikit. Vaksin ini, bagaimana sebetulnya, saya bukan saintis, saya bukan ahlinya, saya hanyalah seorang penggerak. Tetapi saya ini tidak mau mengindoktrinasi orang. Kudu gini karena I'm not your leader. I'm just somebody. Saya hanya seseorang yang ditaruh Tuhan dan memang sedikit tahu masalah gini. Dan saya mau berikan penjelasan kepada Anda dan biarlah orang-orang yang berkompeten menjelaskan mengenai vaksin ini. Kalau Moderna itu ada namanya gelnya Luciferase, itu belum terpakai sekarang. Tetapi bayangkan ini sudah ada, tapi belum akan dipakai karena teknologi ini sangat-sangat mahal sekali. Nah, sekarang adalah era yang disebut herd immunity. Herd immunity itu biarkan orang terpapar dan menimbulkan imun sendiri. Jadi kuat, siapa yang mau mati, matilah, yang mau hidup, lah. Nah, ini kita dalam era namanya herd immunity akan segera berakhir, akan di lockdown kembali. Dan globalis itu akan menekankan supaya total lockdown seluruh dunia. Dan itu akan menimbulkan kehancuran secara ekonomi. Herd immunity yang dibangun, yang disebut PSBB di Indonesia, itu adalah untuk menolong ekonomi. Bersyukur kalau Tuhan memberikan kebijakan yang hebat kepada pemerintah kita. Cuman kitanya mesti sadar diri. Nah, mari kita sekarang saya mau bawa Anda ke Israel. Dengan seorang hamba Tuhan adalah seorang yang bukan juga biasa-biasa. Dia adalah seorang hamba Tuhan, tapi juga dia adalah seorang mayor dan dia mengerti badan intelijen dan sebagainya. Dan dia menginterview 2 orang dan salah satunya adalah ahli virus. Apa yang dia katakan mengenai vaksin ini? Mari kita simak baik-baik dan kita mau saksikan film ini. Very, very troubling time. These are trying times due to the pandemic that hit our world at the beginning of 2020 and created financial uncertainty, political uncertainty, and lots of freedoms that we used to have were literally taken from us by governments and other world organizations. But I think that bothers most people nowadays is the vaccine, to take or not to take. I decided to go and visit some 2 very special guests, Johnny Khoury and Dr. Mark Schlapoberski. Both are believers in Jesus, and both of them are going to give us an understanding of our situation from the community, from the spiritual, and the medical and scientific angles. Dr. Mark Schlapoberski, shalom. Shalom. It's very good to have you here with us. You are a professional virologist. Can you tell us a little bit about yourself? I finished my PhD in virology in Israel. In the Bar Ilan University, in Tel Aviv. And then we moved to San Diego, California. And I worked for 7 years in the company that developed vaccines. Wow. In the technology very similar to what we have today from Pfizer and Moderna. Today I work in the hospital, still in the research, so I know very well the whole area of vaccine development. COVID vaccine lasted less than a year, in fact less than 10 months. Is that something we need to be worried about? I don't think so. I think that with the COVID, we already had the experience with 2 other viruses which are very close to COVID, SARS and SARS-1. SARS-1. And MERS. So they used that knowledge and they just adjusted it to the
new information they had on that specific coronavirus. Right. And we have to understand that this regulatory long process has a lot of bureaucracy. Bureaucracy so they cut all the bureaucracy. They had to use all the human resources that they had. But basically, there was the same process, very detailed, included all the data that needed to be approved. Yes, yes. You know, one of the biggest questions that were asked in history is, what is the truth? What is truth? And I think our responsibility is to find out the truth and to hold to the things that are truth. All the other things that are speculations and rumors can lead you astray. And I want to say, you know, one of the things, I think one of the big things about the vaccine is the side effects of the vaccine. I want to tell you something. Before people even took the vaccine, we already have side effects of this vaccine. And this is division and hostility and people judging each other. And I feel that this is one of the things that the virus and the vaccine cause even among believers. And this is very sad. It's interesting, but I think Thessalonians went astray because of conspiracy. They heard that the rapture took place. Well, that had an impact on their lifestyle, on their plans. Like what? Not going to work, for example. You know, and we have it in Israel. You know, people are enjoying the long vacation. Yes. Okay, and but still, you know, they had the right, I would say, theology. That means they believe the rapture will take place. The only problem was the timing. Yes. And I think this is the same today. We all know that one day we'll have the mark of the beast, and we have this whole thing. All the conspiracy might become reality. Yes. Exactly. But it's not the right time. I mean, there are other aspects we need to take into account. And I think Paul had to make this thing clear. That's why he gave a second letter to make things even more in detail. So sometimes we react before time. Can you see a possibility of a vaccine company that will insert a microchip into the vaccine? Is it even possible? Well, I don't think so. I know the technology very well. I worked on the development of this type of vaccines. It's impossible to insert anything that would trace people, at least in this technology. Second of all, the development of the vaccines is regulated very closely by FDA. So I don't think there's anything that you can insert without being detected. From the options that we have, I would rather get a vaccine than get infected with this virus. Vaccines in general is a great tool that God gave us to combat various diseases. There's always a balance between risk of getting infected with a very dangerous disease and the side effects of the vaccines. So you're saying there are side effects, but when we weigh the two, we must choose the vaccine or else many more people will die. That's something that God gave us, this opportunity to use our wisdom. Yeah. Vaccines can give you any hope to overcome the virus, but you know, the real hope is in God. So He controls this situation, and I think that that's what people need. They need hope. They need hope. But I know that the blood of the Lord is pure. No side effects. And this is for eternity. This is what I believe, and this is what I would recommend. I cannot force. Like There is hope. There is hope. And this is not to get the most scientifically accurate documentary here. It was more to try and understand where we as believers should stand and what we as believers must hold on to in these very challenging times. It is not necessarily to tell you to take or not to take the vaccine, but it is to explain that these things are real, but also the end times is real, and also the last days are here.
Ya, itu sekilas hanya sepotong dari movie. Kalau nanti ingin dapat full videonya sekitar 22 menit, saya bisa kirim nanti di grup ya. Kalau saya pengen ke depan itu ada hal-hal yang up to date yang saya ingin sharekan karena malam hari ini nggak bisa semuanya, juga masalah robotik, artificial intelligence dan sebagainya. Silakan hubungi aja nomor ini yang terlibat. Jadi yang mau terlibat, yang enggak cuman ngintip-ngintip doang nggak usah. Karena saya banyak di grup-grup pengintip-pengintip doang, nggak aktif ya. Tapi benar-benar ini yang disebut yang All Saints Movement Day. Ke depan harus gimana, minta tuntunan Tuhan. Silakan yang mau berhubungan dengan saya, nanti saya akan kasih linknya. Dan itu adalah dia seorang hamba Tuhan yang saya akan undang juga untuk berbicara. Dia adalah seorang Yahudi yang dulu benci Kristen. Dan dia benar-benar merasa Tuhan menjamah sendiri, jadi bahwa sebenarnya Tuhannya itu Yesua yang sebenarnya. Jadi dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa karena bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan dia punya kerinduan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang lain. Nah, jadi nanti ke depannya itu kan paspor kesehatan itu akan ada ya, lalu KTP digital ya, digital. Jadi nggak usah pakai KTP yang kayak ini. Dan kita harus bersiap diri untuk zaman yang disebut era cashless society. Karena bayangkan ya, kita ini masih bisa megang-megang uang seperti ini. Padahal uang ini kan mungkin juga bisa ada virusnya kan. Kenapa nggak dilarang? Jadi aneh kan. Ini tuh semua serba aneh gitu. Dunia tuh serba aneh. Tapi kita harus siap dengan apa yang saya paparkan barusan meskipun enggak begitu gamblang semua ya karena tapi kita harus watch out dengan waktu berjaga-jaga. Firman Tuhan dikatakan jangan tidur, bahwa kita harus berjaga-jaga di 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 8. Nah, jadi mereka akan punya tagline-nya begini. Tahun 2030 itu you will own nothing but You will own nothing and be happy. Kamu nggak punya apa-apa tapi akan bersuka cita. Maksudnya apa? Bagaimana juga mereka mengkreasikan satu agama yang disebut one world religion. Kalian boleh berdoa apapun juga tapi nggak boleh nyebut nama Yesus. Betapa penting sekali di akhir zaman kita harus get in touch each other, satu dan yang lain saling berhubungan, saling menguatkan iman, satu dan yang lain jangan sampai rontok iman kita. Kita udah puluhan tahun melayani, menjadi orang Kristen tapi ujung-ujungnya kita malah jadi tawar hati, menjadi 5 gadis yang bodoh ya. Nah, kalau saya ngelihat dari peserta ini banyak juga yang baru ya dan juga kelihatan dari sini, dari gadgetnya kelihatan Oppo, ya apa dan sebagainya. Nah, nanti kalau masuk di grup nanti saya akan coach, coba ya anak-anak akan bantu supaya kita bisa mengupdate ya, supaya kita bisa mengupgrade diri kita. Gak usah jago, tapi kita bisa masuk karena dunia online ini perlu sekali karena kelihatannya nanti kerumunan pun akan dilarang, termasuk ibadah. Jadi kita akan masuk era yang disebut penganiayaan soft. Ya, soft itu maksudnya apa? Jadi nggak keras aniayanya. Nggak boleh ibadah dulu, nggak boleh gini dulu, nggak boleh gitu dulu. Nanti jangan sampai orang Kristen dibenci karena nyanyi karena droplet, nyanyi karena gini bersekutu dan lain sebagainya. Itu bisa. Ini coming soon, saya katakan. Ini segera datang. Nah, ini bukan nakut-nakutin. Jadi kita nih jangan jadi orang yang panik terus kalau kita baca firman Tuhan. Itu semua akan terjadi ya. Nah, jadi tetapi kita yakin bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Allah kita Allah Immanuel. Nah, saya ingin di akhir nanti sebelum nanti ada Pak Silvanus Obaja nggak? Pak Pendeta Silvanus Obaja dari Frankfurt nanti menutup kita dalam doa. Tapi saya ingin kita akan berdoa deklarasi. Jadi saya nangkepnya begini, tahun 2021 ini jangan salah ngomong. Jangan salah bicara, jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan kita. Karena bisa-bisa kita bisa saling melukai satu dan yang lain ya. Ada apa-apa terluka, tersinggung dan sebagainya gitu, cepat kesel, jangan. Yuk, this is the day of reconciliation, reconcile ourselves dengan diri kita, reconcile
kita dengan Tuhan, dengan sesama, ya. Mari kita mau masuk dalam satu level di mana benar-benar Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja atas hidup kita. Nah, tolong sekarang dibuka deklarasi. Kita akan baca bersama-sama di rumah, ya. Deklarasi ini kita akan baca bersama-sama. Sebentar ya, kita lagi persiapkan ini. Oke, mungkin kalau misalkan ada 1-2 pertanyaan, saya akan close nanti 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat aja sekarang ya. Nanti saya akan jawab hanya 5 menit saja, setelah itu kita close ya Pak Silvanus ya. Oke, kita ucapkan deklarasi dulu. 1, 2, 3, deklarasi. Allah Bapa kami yang berada di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah benteng hidupku, tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh kesesakan. Namun Engkau sudah menjaga, membela dan memelihara kami semua. Saatnya kami memasuki tahun 2021 dengan janji Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi sangat teruji. Tidak akan ada sehelai rambut jatuh tanpa seizin Engkau. Aku akan melewati tahun yang baru dengan penuh kemenangan. Keluargaku akan menjadi pusat kebangunan rohani dan kesaksian bagi banyak orang. Rumahku akan menjadi lumbung-lumbungmu dan menjadi berkat untuk tetangga, kota, dan bangsaku. Aku percaya Engkau Allah Immanuel akan menyertaiku sampai kesudahan zaman. Amin. Oke, kalau ada ini, bagaimana sebaiknya kita sebagai anak-anak Kristus yang menghadapi vaksin yang konon akan mencuri data kita lewat chip rahasia yang diintegrasikan dengan DNA manusia? Terima kasih. Itu atau mRNA namanya. Nah, ini saya akan bahas lanjut di dalam next, tapi jangan khawatir kalau sekarang ini data kita juga sudah di-copy. Sudah di-copy. Melalui Zoom ini juga muka Anda sudah di-copy. Jadi mereka itu nanti memiliki data itu melalui face identity. Face, muka. Ya. Jadi kalau misalkan contoh di Singapura, ya, di Singapura itu ada 6 juta penduduknya dan semuanya udah terdeteksi, terdata semua. Anda nyebrang jalan salah aja udah ketahuan, langsung dipanggil polisi. Dan tahu rumah Anda di mana. Oke? Jadi kita tetap data itu, makanya big data itu disebutnya big data. Ini perlu seminar khusus. Oke? Saya waktu itu pernah seminar di awal tahun 2020 di Petra ya, di Petra Bandung ya. Dan saya udah jelaskan secara gamblang di situ. Saya pikir itu juga ada YouTube-nya, karena the way of thinking kita, cara berpikir kita ini rada sulit. Misalkan contoh gini ya. Data ini begini. Saya beli HP ini di Amerika, oke? Saya beli HP ini di Amerika. Terus saya mau tukar, maksudnya yang ini saya mau beli yang baru. Kata saya data yang ini harus ke sini dong. Tolong data ini dipindah kayak sini. Itu zaman Nokia, zaman dulu. Dia ngomong begini, nothing to do with this. Dia katakan you just buy this, kamu hanya beli ini dan you langsung ke cloud, dan cloud itu akan menginstall datamu sendiri di sini. Jadi itu namanya cloud. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis yang terhebat sekarang itu bisnis data. Jadi kalau vaksin itu agak ada apa-apanya sih ya, produk. Aqua ini juga ada apa-apanya, tapi barcode-nya ini penting. Kenapa? Karena data. Ini satu Aqua ini kalau air mineral ini hilang, satu ini ketahuan karena ada di list data.
Oke? Jadi jangan salah mengerti, jangan salah fokus. Kita nih kebanyakan salah fokus. Ulu, nanti chipsnya tuh ada di sini ngejendol sedikit, gini-gini. Enggak gitu. Itu kuno. Jadi didata. Jadi Anda mau lari kemana juga ada, udah punya NIK, KTP, nomor induk. Itu tuh udah ada data. Semua udah ada data. Anda anak berapa, bini berapa ketahuan tuh. Deposito berapa tuh. Bayar pajak enggak gitu ketahuan gitu kan. Jadi ini eranya disebut era transparansi. Ya, transparansi. Terus tadi pertanyaan yang kedua apa? Sama juga ya? Oke, sama ya. Jadi saya udah jelaskan, nanti kita akan lanjut ke arah ini karena arahnya teknologi. Oke, mana nomor WA-nya coba dong diketik di situ. Nomor WA-nya. Nomor berapa tadi? Oke, saya minta Pak Pendeta Silvanus Obaja untuk menutup kita di dalam doa dan biar Tuhan terus beri hikmat kepada kita. Saya bukan maha tahu, tapi Roh Kudus akan memberikan kita kebenaran dan kebijakan dalam memutuskan segala sesuatu. Ya, saya yakin Roh Kudus itu Parakletos, seorang penolong yang lain, ada pada kita semua. Silakan Pak Silvanus. Ya, mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasih, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan seminar yang boleh membangun kami, Tuhan. Ada begitu banyak orang yang barangkali takut, namun kami bersyukur karena roh yang di dalam kami besar, yaitu roh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Daniel Panji, Tuhan, yang kiranya boleh menolong kami semua untuk berjaga-jaga, mengisi waktu yang ada dengan bijaksana, karena orang-orang bijaksana akan memahami Tuhan hari-hari terakhir di akhir zaman ini. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau sudah boleh memberikan kami kekuatan, bahkan memberikan dasar-dasar firman Tuhan yang boleh menjadikan kami orang-orang percaya di akhir zaman ini, yang berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang, namun satu hal kami tahu, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati Pak Daniel Panji yang sudah menyampaikan semua ini, supaya melalui mulut lidah hamba-Mu ini, Engkau memakai hamba-Mu menjadi semakin luar biasa di akhir zaman ini juga kami yang sudah mendengarkan. Biarlah Engkau menjadikan kami alat-alat dalam tangan Tuhan, supaya kami boleh membagikan kepada jemaat, kepada orang-orang yang kami kasih, hal-hal yang Engkau inginkan, supaya banyak di antara mereka juga yang boleh diubah oleh kuasa Tuhan. Untuk Indonesia, untuk kami yang tinggal di Eropa ini Tuhan, supaya Engkau nyatakan kuasa-Mu, bahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di berbagai dunia ini, jadikan kami terang. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini. Engkau sudah boleh memberkati kami. Engkau akan mempertemukan kami kembali pada kesempatan yang akan datang. Kami bersyukur untuk semua ini dan mau menutup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Silvanus. Next seminar nanti saya akan didampingi pakarnya. Jadi jangan saya juga sembarang ngomong ya. Nanti supaya pakarnya yang bicara. Nanti soal teknologi mRNA, NA namanya. Saya udah ada bahannya, cuman nggak mungkin waktunya nggak cukup ya. Tapi saya tetap harus didampingi oleh tim ahli ya. Seorang yang udah expert. Terima kasih Pak Keng. Udah you are the patriot. Tetap berdoa ya Pak Keng, salam buat teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Daniel, Tuhan berkati. Pak ini gimana kopi bisa nggak itu? Nomor itu WhatsApp itu ya. Jadi mau bergabung langsung menghubungi nomor yang. Ya, jadi jangan nulis di situ, tapi langsung menghubungi nomor itu, langsung WA ya ke nomor itu. Ke Maureen ya, Maureen. 0822
0822 60608030. Oke, Tuhan memberkati semua. Selamat malam. Terima kasih Pak Daniel.